Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Baik sahabat, kali ini kita mempelajari mengenai persamaan kuadrat. Ini merupakan materi untuk kelas 11 SMK. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti sahabat dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Baik sahabat, mengenai definisi dari persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Oke. Kemudian untuk bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, yang mana a tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Jika a-nya kita buat 0, maka tentu persamaannya jadi bukan persamaan kuadrat. Nah, contohnya apa ya persamaan kuadrat itu? Kalau bisa kita tuliskan, misalkan kita memiliki sebuah persamaan 3x kuadrat ditambah 2x min 3 sama dengan 0. Nah, kita lihat pangkat tertinggi dari variabelnya pangkat berapa? Pangkat 2. Nah, kemudian dia sebuah persamaan ya sahabat, maka disebut sebagai persamaan kuadrat. Misalkan lagi 4t kuadrat min 5 sama dengan 0. Kita cek, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Persamaan, berarti persamaan kuadrat. Misalkan lagi 5p kuadrat sama dengan 0. Apakah sebuah persamaan kuadrat? Nah, dilihat pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Kemudian tanda hubungnya sama dengan berarti sebuah persamaan kuadrat. Baik sahabat, yang selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, nanti ada 3 cara. Yang pertama adalah pemfaktoran, yang kedua adalah melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga adalah rumus ABC. Nah, untuk kali ini nanti kita akan mempelajari mengenai yang pemfaktoran ya sahabat. Nah, oke. Pemfaktoran. Nah, prinsipnya bagaimana ya? Prinsipnya bagaimana ya pemfaktoran itu? Nah, ini sudah pernah kalian pelajari saat kalian duduk di kelas 8 SMP atau MTS. Nah, misalkan kita memiliki sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan dengan menggunakan pemfaktoran maka semacam ini sahabat, yaitu terdapat px plus q dikali rx plus s sama dengan 0. Nah, apa hubungan dari p, q, r, s dengan a, b, c? Nah, hubungannya adalah ini bahwa jika kita mengalihkan p dengan r, nah jika p dan r kita kalikan sahabat, nah, jika P dan R kita kalikan sahabat, maka nanti hasilnya akan sama dengan A. Oke. Selanjutnya, jika kita mengalihkan Q dengan S, nah, maka nanti hasilnya adalah akan sama dengan C. Lalu, untuk yang B itu nanti akan sama dengan yang mana? Nah, untuk yang B, jika kita mengalihkan QR, kemudian kita mengalihkan PS, nah dalam kali dalam, kemudian luar kali luar,
ini dalam kali dalam, luar kali luar. Kemudian jika kita jumlahkan hasil dari perkalian antara dalam-dalam dengan luar-luar, maka nanti hasilnya akan sama dengan B. Prinsipnya seperti itu. Jadi untuk A itu akan sama dengan hasil perkalian antara P dengan R. Lalu untuk B itu akan sama dengan hasil perkalian antara QR dengan dijumlah dengan PS. Lalu C itu merupakan hasil kali antara Q dengan S. Nah, kita masuk ke contoh, sahabat. Contoh pertama. Oke, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama adalah X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, bagaimana langkahnya? Buat kurungnya dulu, sahabat. Kurungnya jangan lupa, buat kurungnya C. Oke. Kemudian sama dengan 0. Kemudian dilihat nilai dari A. Nah, nanti pilah-pilah dulu A-nya berapa ya. A itu apa? A itu koefisien dari X kuadrat. Jadi bilangan yang jadi pengali dari X kuadrat di sini kan nggak tertulis, jadi nilainya sama dengan 1. Kemudian B. B-nya berapa, sahabat? B-nya adalah 7. Kemudian C. C-nya berapa, sahabat? C-nya adalah 10. Nah, berikutnya karena A-nya di sini 1, sahabat, maka nanti pasti untuk depan PR tadi ya, nanti juga diisi 1. Karena bilangan 1 untuk perkalian tidak pengaruh di hasil, sehingga tidak perlu kita tulis, cukup kita tuliskan pemfaktoran dari X kuadrat, yaitu X dikali dengan X. Nah, selanjutnya untuk yang B dengan yang C. Nah, nanti begini, sahabat. C itu kan didapatkan dari perkalian. Nah, ini ya, belakang dikali belakang. Jadi kita cari 10 itu bisa didapatkan dari berapa kali berapa? Bisa jadi 1 dikali 10, atau mungkin 2 dikali 5, begitu ya. Nah, di antara 1 dengan 10 dan 2 dengan 5, karena untuk A tadi sama dengan 1, jadi nanti kita abaikan. Nanti cukup ngecek begini. Di antara pasangan 1 dengan 10 dan 2 dengan 5, yang hasil jumlahan atau hasil selisihnya 7 itu yang mana? Apakah 1 dengan 10 kalau dijumlahkan atau diselisihkan bisa sama dengan 7? Tentu tidak. Kalau 2 dengan 5, jika kita jumlah atau kita selisih, apakah bisa sama dengan 7? Oh, bisa. Oh, berarti kita mengambil 10 itu pemfaktorannya adalah 2 dengan 5. Kemudian, sahabat, untuk tandanya, nah nanti dilihat aja. Kalau di soal itu semua bernilai positif, maka nanti di pemfaktorannya pun semuanya juga bernilai positif. Nah, kemudian misalkan sahabat ragu, bisa kita cek X dikali X kuadrat, begitu ya ngeceknya. Kemudian X dikali 5, 5-nya positif ya, sahabat, jadinya positif 5X. Lalu positif 2 dikali X, jadinya plus 2X. Lalu 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita cek X kuadrat, 5 tambah 2, 7X tambah 10, oh sama. Selanjutnya ini belum hasil ya, sahabat, ini masih pemfaktorannya saja. Nah, kita kan butuh menentukan penyelesaiannya. Nah, bagaimana cara menentukan penyelesaian? Kita punya 2 buah bilangan, begitu. Ada 2 bilangan. Pengennya nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, artinya bagaimana? Artinya pasti salah satunya 0. Bisa jadi yang depan yaitu X tambah 2 sama dengan 0, bisa jadi X tambah 5 yang sama dengan 0.
Nah, kita tentukan masing-masing X-nya. X ditambah berapa? Maaf, kita tentukan masing-masing X-nya. 2 ditambah berapa biar hasilnya sama dengan 0. Atau kebiasaan pakai pindah ruas juga enggak apa-apa sih. Positif 2 ya, kalau pindah ke kanan melewati tanda sama dengan maka tandanya berubah. Nah, begini jadi -2. Lalu ini juga begitu, X sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya, nah, menuliskannya bisa HP begini. Himpunan penyelesaiannya adalah biasakan menulis dari nilai yang terkecil, yaitu -5, -2. Oke. Ini contoh pertama. Selanjutnya kita contoh kedua. X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, pilah-pilah dulu berapa A, A-nya 1. Berapa B, B-nya -1. Lalu berapakah C? C-nya adalah -12. Nah, selama A-nya 1 sahabat, berarti nanti kita cukup menentukan antara B dan C saja, menggunakan B dan C saja. Jadi nanti cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya sama dengan C, kemudian jika dijumlah atau diselisih hasilnya nanti sama dengan B. Begitu ya. Nah, coba kita menguraikan dari yang C terlebih dahulu. -12 itu bisa didapatkan dari perkalian antara berapa dan berapa saja, sahabat. Hati-hati, di sini ada negatif. Bisa jadi -3 dengan 4. Atau mungkin 4-nya yang negatif, 3-nya yang positif. Atau mungkin 12 dengan -1. Atau mungkin -2 dengan 6. Atau mungkin 2 dengan -6, begitu ya. Nah, di antara perkalian-perkalian ini sahabat, manakah yang jika kita jumlahkan nanti hasilnya -1 ya, di sini -1, apakah pasangan yang pertama atau kedua atau ketiga atau seterusnya. Nah, kita cek, kita jumlahkan -3 ditambah 4, apakah -1? Oh, bukan, tetapi 1 ya. Yang kedua, -4 ditambah 3, apakah hasilnya sama dengan -1? Oh, benar. Oh, berarti nanti yang kita pilih -4 dengan 3. Jadi kurungnya jangan lupa ditulis X. Mengapa X? Karena koefisien dari A-nya adalah 1. Jadi langsung X kuadratnya kita faktorkan XX. Kemudian untuk -12 kita ambil -4 dengan +3. Begitu. Selanjutnya, misalkan pengen ngecek, boleh ya, seperti contoh yang nomor ya sebelumnya tadi. Selanjutnya, berapakah nilai dari X-nya? Kayak tadi, ada perkalian dua bilangan, hasilnya pengennya sama dengan 0. Tentu salah satunya haruslah 0. Bisa jadi X dikurangi 4 yang sama dengan 0, atau X ditambah 3 yang sama dengan 0. Selanjutnya, kita hitung bersama. -4 sahabat, jika kita boyong ke kanan maka jadinya positif. Ada +3 sahabat, jika diboyong ke kanan melewati tanda sama dengan jadinya negatif. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang C. Yang C, A-nya tidak lagi 1 ya. Nah, jadi hati-hati. Buat kurungnya dulu sahabat. Sama dengan 0 ya. 2x kuadrat. Kalau x kuadratnya nanti jelas 1x. Untuk 2 berarti 2 kali 1. Nah, selanjutnya nanti coba-coba sahabat ya. -12. Berapa kali berapa hasilnya -12. Kalau ini dicoba
nyoba langsung ke sininya ya, nanti kita cek. Kalau depannya sini A-nya 1, enggak masalah, langsung lihat B dan C-nya cukup. Tapi kalau A-nya tidak lagi 1, hati-hati. Jadi 12, misalkan kita pakai 6 dengan 2. Nah, kemudian karena 12-nya negatif, sahabat, jadi salah satu plus, salah satu min. Andaikan ini yang plus, ini yang min. Kita cek. Kayak tadi, ngecek yang kayak di konsepnya tadi. Dalam kali dalam, berapa? 6x positif 6 dikalikan dengan x, 6x. Luar kali luar, 2x dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 4x. Nah, jika kita jumlahkan, sahabat, apakah hasilnya akan sama dengan positif 5? Tentu bukan ya. Oh, berarti mengambil plus 6 sama negatif 2 itu tidak tepat. Nah, kita coba lagi, sahabat. Ini cobaan pertama ya. Cobaan kedua, hidup itu penuh cobaan, sahabat. Tetap semangat. 2x 2 maaf x. Nah, coba misalnya 62, nggak bisa. Coba kalau 4 dengan 3, coba, sahabat ya. Ini satunya plus, satunya min. Coba ini positif 4, yang ini negatif 6. Apakah jumlahnya sama dengan positif 5? Bukan. Coba kalau ditukar, ini yang positif 3, ini yang negatif 4, dikalikan dalam ambek dalam 3, luar ambek luar negatif 8, dijumlahkan berapa? Oh, negatif 5. Oh, beda tanda ya. Ini negatif 5, ternyata di soalnya positif 5. Oh, berarti kalau sudah sama koefisien, maka cuman beda di tanda, ya tinggal ganti di sininya. Nah, 3-nya yang min, 4-nya yang plus. Nah, kita cek, dikalikan negatif 3. Buat kurungnya dulu, sahabat. Nah, semangat ya. Di sini ada 2x, di sini x, di sini misalkan 4, di sini 3. Nah, kita cek, coba sebelum ngasih tanda cek dulu hasil kalinya. Dikalikan 4x, luar dengan luar dikalikan berapa? 6x. Nah, 4x dengan 6x apakah bisa jika dijumlahkan atau diselisih hasilnya positif 5x? Tentunya tidak ya. Coba kalau kita tuker, ini yang 3, terus ini yang 4. Nah, kita cek. Dalam dikalikan 3x, luar dikalikan 8. Oh, ada 3 sampai 8. Jika dijumlah atau diselisih, bisakah hasilnya 5? Tentu bisa. Biar 3 dengan 8 ini hasil jumlahnya adalah positif 5, jadi yang 3 dikasih tanda apa, sahabat? Dan 8 dikasih tanda apa? Tentu yang 3-nya negatif, yang besar positif. Nanti tanda ini diikuti oleh yang besar ya. Kayak 3 sama 8, yang besar berapa? Yang 8-nya. Karena hasilnya mintanya plus, berarti 8 yang plus, yang kecil yang min. Misalkan nanti di sini min, berarti nanti yang besar ini 8, tandanya adalah min, yang 3 yang plus, gitu ya. Berikutnya tinggal dikasih tanda di kurung-kurungnya. Karena 3x yang mintanya negatif, berarti mana yang dikasih min? Ya sini, depannya 3. Tanda itu punya bilangan belakangnya gini ya, hati-hati. Terus yang luar 2x dengan 4, pengennya positif, ya berarti 4-nya dibuat positif. Begitu. Selanjutnya
Kalau ini tadi tidak memenuhi ya sahabat, yang pertama. Cobaan yang kedua ternyata memenuhi. Berikutnya kita selesaikan. 2x dikurangi 3 sama dengan 0, atau x ditambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 3, maka x sama dengan 3/2. Lalu yang ini kita selesaikan, pindah ruas negatif 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah biasakan menerus dari yang kecil, jadi negatif 4,3/2. Oke, demikian sahabat untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.